Yang pertama, ustadznya itu mesti ada. Jangan sampai belajar kepada ustadz robot. Ustadznya tak ada. Setelah ustadznya ada, yang kedua yakinkan ustadznya itu ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Asy'ari, wujud tidak baqa mukhalafatul hawadits jamu bi nafsi wa dan yakturat dalam ilmu ayat sama basar kalam. Fikihnya bermazhab, mazhab Syafi'i. Tasawufnya Sunni. Kalau dia bertarekat, tarekatnya Mu'tabarah. Apakah Naqsyabandiyah, apakah Syadziliyah, apakah Rifa'iyah. Kalau jelas ustadznya, cukup syarat ini, belajar kita, maka walaupun diambil dari YouTube, maka pelajaran itu sah. Walaupun diambil dari buku, pelajarannya itu sah. Mana dalilnya Pak Ustaz? Karena syarat mengambil ilmu itu ada yang namanya sama didengar langsung seperti kita hari ini. Ada yang namanya qiraah, yaitu membaca di buku. Ada yang namanya wijada, mendapatkan. Apakah mendapatkan risalah, apakah mendapatkan suara. Kalau belajar mengambil pelajaran dari para asatidz, para ustadz, tunggu kapan dia datang di daerah Kalimantan Timur. Kebetulan nanti Ustadz Habib datang silaturahim, maka itu sudah dianggap sebagai orang yang liqa wa mu'asarah. Liqa berjumpa, mu'asarah artinya hidup sesama. Itu tentang menuntut ilmu. Adapun yang dianggap orang belajar gurunya setan adalah tak tahu dia buku itu penulisnya siapa, akidahnya apa, jangan-jangan itu Khawarij, jangan-jangan akidahnya Murji'ah, jangan-jangan Syiah. Dibacanya, dipahaminya, direnungkannya, tak tahu dia itu ustadz apakah Ahlussunnah atau tidak. Maka selama ustadznya hidup, ada di alam dunia ini, dan akidahnya Ahlussunnah bermazhab, mazhab Syafi'i, bertasawuf Sunni, maka kita boleh ambil ilmunya, tidak dianggap belajar kepada setan. Wallahu a'lam.